Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari menjelaskan secara ringkas sebuah kitab yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat yang dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia sangat mengetahui tentang keadaan dirinya, walaupun dia menyampaikan 1001 alasan. Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Bolehlah atas petikan dua ayat tersebut kita beri judul kaidah yang keempat ini dengan judul manusia sangat mengetahui tentang keadaan dirinya, atau manusia adalah hujjah atas dirinya sendiri. Kaidah ini kaidah yang sangat penting sekali, khususnya terkait dengan usaha mengenal diri sendiri, memperbaiki diri, tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang usaha memperbaiki diri sendiri, tazkiyatun nufus, di surat Asy-Syams dengan mendahului menyebutkan 11 sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 kali sumpah, dengan 11 kali menyebutkan nama-nama ciptaannya. Dan sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala, Dia boleh bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya. Adapun kita sebagai manusia muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebanyak 11 kali, kemudian mengucapkan qad aflaha man zakaha, dan sungguh telah beruntung seseorang yang telah berusaha untuk mensucikan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah yang barusan tadi kita bacakan, balil insanu ala nafsihi basirah, apabila digabungkan dengan surat Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakaha, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya usaha mensucikan diri yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan mungkin berhasil sampai dia mengenal, mengetahui keadaan dirinya sendiri. Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'azira, sebelumnya balil insanu ala nafsihi basirah, sesungguhnya manusia terhadap dirinya sendiri dia memiliki al-basirah. Al-basirah dikatakan oleh para ulama adalah tingkatan ilmu yang tertinggi. Jadi tingkatan ilmu yang tertinggi
ilmu yang dibangun di atas dasar pengetahuan yang pasti, disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan lafaz basirah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kul hazihi sabili atu alallahi ila basirah." Wahai Muhammad, katakanlah, aku mengajak kalian seluruhnya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-basirah, petunjuk, ilmu, keyakinan yang sangat pasti. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah, dan sungguh manusia menjadi saksi dan mengetahui keadaan dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan lafaz basirah, yakni kita sungguh sangat mengetahui keadaan diri kita. Sudah barang tentu sebelumnya yang lebih mengetahui keadaan diri kita adalah Rabb Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menariknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah, dan sungguh manusia sangat mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau alqa ma'azirah, walaupun manusia tersebut menyebutkan 1001 alasan atas perbuatannya. Para ulama menjelaskan ikatan atau kaitan antara dua ayat ini. Mengapa di awal disebutkan manusia sungguh sangat mengetahui tentang keadaan dirinya, dan setelahnya disebutkan bahwasanya manusia setelah mengetahui keadaan dirinya dengan sesungguh-sungguhnya, walaupun dia menyebutkan 1001 alasan, para ulama mengatakan karena terkadang ada tabiat-tabiat yang kurang terpuji yang dijalani oleh seorang hamba, seorang manusia, dan kemudian dia berusaha untuk melegalkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji yang dia lakukan tersebut dengan menyebutkan 1001 alasan, padahal dia mengetahui apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan adalah suatu perkara yang tidak terpuji. Kita ambil contoh, mungkin ada di antara kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai seperti apa yang akan saya sebutkan contohnya ini, yang kemudian menunda-nunda untuk mengerjakan amal soleh dengan sebab satu dan lain hal, tetapi kemudian sebab-sebab tersebut dia tutupi dengan 1001 alasan. Misalnya, dia tutupi dengan toh usia saya masih muda. Dia tutupi dengan si fulan saja tidak mengerjakan amal soleh tersebut, padahal si fulan adalah orang yang lebih utama, lagi lebih mulia dibanding saya. Ditutupi dengan bukankah kemarin atau baru saja saya melakukan amal-amal yang sedemikian besar. Dia tutupi kelemahan dirinya dengan menyebutkan 1001 alasan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui alasan yang sesungguhnya dia tidak mengerjakan amal-amal tersebut. Makanya dikatakan oleh para ulama, semisal Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan betapa banyak hawa nafsu manusia yang terbebani dengan ketetapan syariat. Saya ulangi,
betapa banyak hawa nafsu manusia yang merasa terbebani dengan ketetapan syariat, dan dia berandai-andai, andai kata syariat tersebut tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Betapa banyak ketetapan syariat yang menyesakkan dada manusia, dan dia membuat 1001 alasan untuk dirinya agar tidak menjalani ketetapan syariat tersebut. Ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ucapan Imam Ibnul Jauzi ini kita petik dari kitab Saidul Khotir. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana juga disebutkan, ya, ucapan Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, sebagian orang terkadang ketika berhadapan dengan perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengakui bahwasanya itu perintah syariat, namun hawa nafsunya membisikkan kepada dirinya, kamu belum pantas untuk melakukan syariat ini, belum tingkatanmu, karena itu tinggalkan serta jauhilah. Hawa nafsunya selalu mendorong agar dia menjauhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan yang lain, dia menyadari bahwasanya itu ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang seperti ini telah berada di dalam keadaan yang membingungkan dirinya sendiri. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak kita mungkin terjebak di dalam situasi seperti ini. Kita tidak melakukan perintah syariat, bukan karena kita tidak meyakini itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya, tetapi kita tidak melakukan perintah syariat tersebut karena kita termakan hawa nafsu kita, bisikan syaitan, sehingga tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Permasalahannya mungkin lebih sederhana kalau berhenti sampai di situ, tetapi permasalahannya akan lebih besar ketika seseorang tidak mengerjakan perintah syariat, kemudian dia hadirkan berbagai macam alasan, yang alasan-alasan tersebut seakan-akan membenarkan perbuatannya. Makanya Imam Ibn Rajab berwasiat, andai kata Anda belum mampu melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya, akuilah kesalahan dirimu dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan diri Anda, sehingga Anda mampu mengerjakan apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Jangan sampai ketika Anda tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda hadirkan 1001 alasan yang kemudian syaitan datang dan membisikkan kepada diri Anda bahwasanya memang betul alasan yang Anda pilih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau kemudian hal ini terjadi pada diri kita, akui bahwasanya kita hamba yang lemah. Jangan hadirkan 1001 alasan untuk membenarkan kelemahan diri kita. Yang hal tersebut dikhawatirkan menurut Imam Ibn Rajab masuk syaitan, sehingga kemudian syaitan membisikkan, bukan, itu sebenarnya bukan alasan atas dirimu, tetapi memang itu betul keadaan dirimu, dan engkau tidak salah di dalam keputusanmu tersebut. Ada hal yang mungkin membumi untuk kita ambil sebagai suatu contoh. Saya sering sekali menjumpai ada sebagian teman-teman yang telah memiliki kecukupan secara finansial, badannya sehat,
tidak ada halangan. Kemudian baik saya tanya ataupun saya dengar tanpa saya tanya sebelumnya, mereka memiliki satu alasan untuk menunda ibadah haji. Apa kata mereka? Kalau setelah saya haji, saya tidak sanggup menjalani konsekuensinya. Konsekuensi yakni setelah dia haji. Artinya apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Dia sanggup untuk menunaikan ibadah haji. Telah cukup finansial, sehat, tidak ada halangan atas diri dia. Harusnya ketika berhadapan dengan perintah syariat atas orang yang telah sanggup melakukan ibadah haji, bersegeralah, jangan ditunda. Akan tetapi dia hadirkan satu alasan, saya tidak sanggup berhadapan dengan konsekuensi setelah saya pulang dari haji. Apa konsekuensinya? Orang akan menganggap saya Pak Haji atau Bu Haji, yang kalau seperti itu merasa berat atas diri saya melakukan kesalahan. Toh saya manusia biasa yang masih rentan terjatuh kepada kesalahan. Maka dia tunda ibadah hajinya dengan alasan seperti ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah apa yang saya maksudkan, kita maksudkan di dalam pembicaraan kita. Dia lebih mengetahui mengapa dia tunda ibadah hajinya. Apakah karena alasan ini, ataukah karena alasan yang lain? Ataukah karena na'udzubillah min zalik, dia masih ingin melanjutkan kemaksiatannya tanpa beban, yang kalau kemudian dia melakukan ibadah haji, dia merasa terbelenggu untuk melakukan kemaksiatan setelahnya karena ada gelar haji di depan namanya. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa alasan dia menunda-nunda amal soleh. Sudah barang tentu dia sendiri mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ala nafsihi basirah. Seseorang sangat mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri, walaupun dia menyebutkan 1001 alasan atas perbuatannya. Dan dalam kehidupan nyata sehari-hari, ketika kita berhadapan dengan misalnya atasan kita, kalau tadi kan hubungannya hubungannya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang kita bicarakan di sini qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau kita bicarakan secara hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, mungkin saja kita memberikan alasan mengapa kita pulang terlambat kepada istri kita. Mungkin saja kita memberikan alasan mengapa tugas-tugas yang dibebankan oleh pekerjaan tidak kita selesaikan sesuai dengan waktunya, dan istri kita, atasan kita, rekan kita mempercayainya. Kenapa pulang terlambat, Bang? Kata sang istri. Sang suami mengatakan jalanan macet. Kenapa pekerjaan belum selesai? Kata bos bertanya kepada bawahannya. Sang bawahan menjawab, anak saya sakit. Kenapa pekerjaan belum selesai? Saya mencari filenya, Pak, gak ketemu-ketemu. Padahal filenya dia jumpai dengan mudah. Bosnya percaya, atasannya percaya, temannya percaya, rekannya percaya, istrinya percaya, suaminya percaya. Tapi di dalam lubuk hati dia mengetahui mengapa dia menyampaikan alasan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu sungguh mengetahui tentang keadaan dirinya. Alasannya mengapa dia terlambat, alasannya mengapa dia tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Walaupun dia menyampaikan 1001 alasan, dia mengetahui setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui.
Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini sangat bermanfaat terkait hubungan horizontal, hubungan vertikal. Terkait juga dengan usaha mensucikan diri sendiri, ditinjau dari sisi yang lain. Ada sebagian orang, na'udzubillah min zalik, berhias dengan suatu kepalsuan. Dan ini fenomena yang tidak baik, lagi tidak sehat. Maksudnya apa? Ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu tim, yang seharusnya kemudian satu tim itu membantu di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Tetapi mungkin di satu tim itu ada sosok-sosok yang tidak bekerja, akan tetapi berusaha menonjolkan diri setelah pekerjaan tersebut terselesaikan. Entah kenapa orang-orang seperti ini memang ada. Iya kan? Orang-orang seperti ini ada. Pekerjaan tim. Jadi jangan Anda bayangkan Al-Quran itu hanya ngurusin urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya buku ini, Qawaid Quraniyah, ini sungguh sangat bagus sekali. Ada orang-orang tertentu yang kerjanya minim, tapi kemudian karena dia pandai bicara, karena dia pandai menjual dirinya, karena dia pandai mencari sesuatu yang bukan miliknya, maka dia menonjol. Padahal itu bukan pekerjaannya. Maka biasanya orang-orang seperti ini akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan promosi, aplaus yang pertama kali, padahal dia orang yang terakhir kali mengetahui pekerjaan tersebut. Maka atas orang yang seperti ini, kaidah ini sungguh sangat bermanfaat. Dia mengetahui kadar dirinya, bahwasanya pujian orang, aplaus orang terhadap dirinya itu tidak membawa manfaat sedikit pun, kalau sesungguhnya keadaan dia sebenarnya bukan yang sedemikian. 1000 manusia memujimu atas pekerjaan yang tidak engkau kerjakan, maka pada hakikatnya itu bukan pekerjaanmu, bukan hasilmu, bukan golmu. Tidak ada satupun manusia yang memujimu atas pekerjaan yang engkau kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka engkau mengetahui engkau yang mengerjakannya. Maka pujian manusia atas perbuatan yang tidak engkau lakukan, sebagaimana tidak pedulinya manusia atas pekerjaan yang bersusah payah engkau lakukan, itu tidak membawa pengaruh atas dirimu sendiri kalau engkau sampai kepada derajat orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan amal. Gak ada urusan atas orang-orang yang telah sampai kepada derajat, kata Imam Ibnul Qayyim Madarijus Salikin, orang yang berjalan, bukan berjalan menuju ke depan. Umumnya manusia berjalan menuju ke depan, bahkan manusia berjalan ke belakang itu sesuatu yang tidak normal. Tapi dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnul Qayyim mengatakan manusia seharusnya bukan berjalan ke depan, tapi berjalan menuju ke arah atas, ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik dari hari ke hari. Atas orang-orang yang berjalan seperti ini, pujian manusia atas amal yang tidak dia kerjakan, maka sungguh tidak membanggakannya seharusnya. Sebagaimana celaan manusia atas amal yang dia kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, tidak mengecewakannya sedikit pun juga, karena fokusnya adalah dia beramal dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Daud, juga perintahkan keluarganya Nabi Daud alaihi salam, wa'malu ala Daud syukra, beramalah kalian keluarga Daud, dan itu menunjukkan tanda syukur kalian. Maka kalau kita ringkas kaidah ini jemaah dengan 3 kalimat ringkas. Yang pertama, kita sungguh sangat mengetahui keadaan diri kita sendiri. Kita mungkin bisa membohongi seluruh manusia, tetapi mustahil kita membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pun mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Yang kedua, pujian manusia atas suatu amal yang tidak kita kerjakan, sebagaimana celaan manusia atas amal yang sebenarnya kita kerjakan, itu tidak membawa pengaruh sesungguhnya kepada kualitas diri kita. Dan yang ketiga, hendaklah manusia kemudian bersikap mawas diri atas godaan syaitan yang senantiasa berusaha menggelincirkannya dengan memberikan alasan-alasan yang kelihatannya benar tetapi menjerumuskan. Maka ini ringkasan atas kaidah yang bersumber dari surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Dan sungguh manusia sangat mengetahui keadaan dirinya walaupun dia menyampaikan 1001 alasan. Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Jadi Pak, untung Pak. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya terkait masalah hati niat. Masalah apa Pak? Masalah niat. Masalah niat. Ya. Melaksanakan ibadah. Tawana itu nama malu niat itu segala sesuatu itu dengan niat. Betul. Kadang-kadang dalam keseharian kita melaksanakan sholat itu tidak selalu kita fokus kepada Allah. Walaupun secara nggak langsung dia karena Allah kalau kita sudah berusaha, tapi dalam hal ini kita pergi ke masjid, melihat teman ke masjid, wah di ke masjid ini nggak enak. Nah, apakah itu termasuk dalam amalan-amalan hati yang diterima atau tidak? Iya, pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Niat adalah sendi dasar sehingga suatu amal bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah bahwasanya suatu amal ketaatan tidak akan membawa manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membawa manfaat di sisi hamba, dan tidak akan mendatangkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya dihadirkan dua hal. Hal yang pertama, niat ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia berusaha secara bersungguh-sungguh mengerjakannya sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertanyaan Bapak ini terkait dengan niat. Dan permasalahan niat memang permasalahan yang pelik. Ditinjau dari sisi sekian banyak, di antaranya hal yang memang betul-betul merepotkan kita adalah senantiasa berusaha menjaga niat kita agar tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, "Ma'asyadda alayya minan niyati." Tidak ada yang paling berat untuk aku usahakan sepanjang hidupku. Padahal Imam Sufyan As-Tsauri ini seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in yang berjumpa dengan sekian banyak musuh-musuh agama Islam di medan jihad. Imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dia tidak anggap bahwasanya musuh-musuhnya dari kalangan orang ini berat. Dia tidak anggap bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang sulit untuk dikalahkan. Yang sulit untuk dia kalahkan adalah minan niyati. Niatku itu sendiri yang sulit untuk aku kalahkan. Kenapa? Fa innaha tataqabbala min. Karena sesungguhnya niat itu senantiasa terbolak-balik di dalam diriku. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Kayak gini keadaannya. Apalagi orang-orang semisal saya dan mungkin Anda. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha untuk meluruskan niat. Bisa. Di atas segala macam kelemahan diri kita, kita bisa untuk meluruskan niat dengan berbagai macam cara maupun kiat. Lalu andai kata seseorang mengerjakan amal ibadah jemaah, dan ketika dia mengerjakan suatu amal ibadah tersebut, misalnya diawali dengan niat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena ikut-ikutan, maka atas orang seperti ini apakah dia mendapatkan ganjaran? Kita katakan di awalnya dia tidak mendapatkan ganjaran. Tetapi kalau kemudian dia berusaha untuk memperbaiki niatnya atau menghadirkan niat untuk mengerjakan amal kebajikan, maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran atas amalnya tersebut. Kita ambil contoh satu. Ketika Rasulullah SAW pulang dari berbagai macam peperangan, di antaranya perang Khandaq yang membawa kemenangan sekian banyak, maka beliau memberikan sekian banyak ghanimah, yakni harta rampasan perang. Dia berikan kepada si fulan, yakni orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Maka musyrikin Quraisy ini pulang ke kota Mekah sambil berteriak, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya kami menjumpai ada seseorang yang tidak takut akan kemiskinan, yakni Muhammad. Si fulan dikasih 100 ekor sapi, dikasih 100 ekor kambing, dikasih lagi 100, ditambah lagi 250 ekor kambing, bawa pulang ke Mekah. Terus jadi awalnya mereka masuk ke dalam agama Islam karena mendapatkan harta rampasan perang. Begitu ya. Perang Khandaq. Berlalu 1-2 tahun setelahnya, ada sebagian sahabat yang iseng-iseng bertanya kepada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang seperti ini, bagaimana keadaan diri kalian? Apa katanya? Dulu kami tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam dengan sebab harta, dan sekarang kami memeluk agama Islam dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang melatar belakangi dia memeluk agama Islam harta. Kisahnya ma'ruf, Anda bisa baca di kitab-kitab sirah. Mungkin yang menyebabkan dia pergi ke masjid karena ngelihat temannya pergi ke masjid, dia nggak enak ikut-ikutan. Mungkin karena dia pergi haji, pergi umrah karena ngelihat ada temannya selitingnya seangkatannya pergi haji, pergi umrah, untuk membuktikan keadaan dirinya. Hah, emang lu aja yang bisa haji, bisa umrah, gue juga bisa, gue juga punya duit. Pergi dia. Ketika dia pergi tersebut, yakni apa? Kosong mungkin keinginannya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bukankah banyak orang-orang yang berangkat dari Indonesia dalam keadaan tidak peduli apa yang mau dia lakukan di tanah suci? Ketika dia berangkat, ketika dia melihat Ka'bah, melihat keagungan kaum muslimin, keramaiannya dan segala macam, dia sadar, Allah harus ada yang saya perbaiki. Betapa banyak orang yang berangkat ke masjid, ya karena pengen ngeramein masjid aja, bukan karena sholat ataupun semisalnya. Tapi kemudian dia perhatikan, Masya Allah di masjid enak, manusia sholat, dia menemukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah tersebut, bergeser niatnya. Banyak. Makanya jamaah yang paling penting, seperti kata ulama ketika menyebutkan kisah hidup-hidup orang-orang tertentu, ambil contoh Umar bin Khattab, maka yang menjadi urusan itu sebenarnya bukan dengan apa dia memulai kehidupannya, tetapi bagaimana dia menjalani kehidupan dan menutupnya. Maka istilahnya itu Pak, su'ul atau husnul khotimah. Akhir hidupnya seperti apa? Kan kita jarang mendengar istilah su'ul atau husnul permulaannya, enggak kan? Tapi su'ul dan husnul khotimah. Makanya kata para ulama semisal Imam Ibn Rajab, al-ibrah itu fi nihayah, laisa fil bidayah.
Pelajaran dari kehidupan seseorang itu diambil dari bagaimana dia menjalani hidup dan menutupnya, bukan memulainya. Umar bin Khattab memulai hidupnya Anda tahu sendiri, tapi menutupnya dengan keindahan. Jadi kalau kemudian kita melaksanakan suatu ibadah tidak ikhlas karena Allah, mungkin seperti itu, maka perbaiki niat. Kita jalani hidup kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Saya tutup sampai di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.